Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminan. Pastikan Anda semua menyaksikan video secara lengkap karena di dalamnya ada penjelasan tentang materi tersebut. Kemudian ada satu contoh soal level 1 atau pengetahuan dan pemahaman. Kemudian dua contoh soal level 2 atau aplikasi. Selamat menyaksikan. Baik, Anda semua, kita tahu bahwa persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka rumus diskriminan ditentukan dengan bentuk rumus d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. A, B, dan C-nya berasal dari koefisien persamaan kuadrat di atas. Berdasarkan nilai diskriminan atau disimbolkan dengan huruf D, jenis-jenis akar persamaan kuadrat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kedua akarnya real sama atau kembar. Nah, artinya X1 sama dengan X2. Ini syaratnya jika nilai diskriminan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, akarnya real berbeda. X1 tidak sama dengan X2, syaratnya jika diskriminan lebih besar 0. Dan yang ketiga, kedua akarnya imajiner jika diskriminan lebih kecil 0. Nah, terkait dengan hubungan kedua akar persamaan kuadrat antara X1 dan X2, ini terbaginya beberapa kondisi. Yang pertama, kedua akar real positif, jadi X1 lebih besar 0 dan X2 lebih besar 0. Karena real, maka syaratnya diskriminan itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian karena X1 dan X2 itu adalah positif, maka kalau dijumlahkan X1 ditambah X2 itu pasti positif, disimbolkan lebih besar 0. Dan dikalikan karena X1 positif, X2 positif, maka jika dikalikan pun X1 dikali X2 itu lebih besar 0. Kondisi yang kedua, kedua akar real negatif. Artinya X1 lebih kecil 0 dan X2 lebih kecil 0. Maka untuk diskriminannya tetap D lebih besar sama dengan 0. Dan kalau kita jumlahkan, karena X1 negatif, X2 negatif, maka kalau kita jumlahkan, pasti hasilnya juga negatif atau lebih kecil 0. Dan yang kedua, karena X1 negatif, X2 negatif, negatif kali negatif, maka kalau dikalikan hasilnya adalah positif. Maka untuk kasus yang kedua, jika kedua akar negatif, hasil perkalian kedua akar X1 kali X2 hasilnya adalah positif atau lebih besar 0. Kondisi yang ketiga, kedua akarnya berlawanan tanda. Artinya yang X1-nya positif dan X2-nya negatif, atau sebaliknya X1-nya negatif dan X2-nya yang positif. Maka nilai diskriminannya itu D lebih besar 0 saja, ya. Dan jika kita kalikan X1-nya positif, X2-nya negatif, maka hasil perkalian positif kali negatif berarti hasilnya adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Dan kondisi yang keempat itu akarnya berkebalikan, artinya X1 sama dengan 1 per X2. Maka untuk kondisi yang keempat ini syaratnya adalah diskriminan lebih besar 0 dan hasil perkalian karena X1 dikali X2 sama dengan 1 karena berkebalikan, ya, sehingga hasil kalau dikalikan antara X1 dikali X2 itu sama dengan 1. Baik, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Ini adalah soal sederhana. Dengan menentukan nilai diskriminan, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan 0. B, X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Dan C, X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kita bahas yang A. Dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X ditambah 4 sama dengan 0,
maka kita identifikasi berapa koefisien dari persamaan kuadrat tersebut. A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya adalah 5, dan C-nya itu adalah 4 ya. A-nya 1 koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah 5 koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta adalah 4. Sehingga nilai diskriminan, kita tuliskan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Substitusikan nilai A, B, C dalam rumus diskriminan sehingga didapatlah 5 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya 4. 5 kuadrat 25 dikurang 16, 4 kali 1 kali 4, maka hasilnya adalah 9. Karena nilai diskriminannya adalah 9, maka diskriminan itu lebih besar 0, sehingga persamaan kuadrat di atas itu pasti memiliki dua akar yang berbeda, tanpa kita menentukan terlebih dahulu akar-akarnya. Kita lanjutkan yang B. Persamaan kuadrat yang B, X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kembali kita identifikasi koefisien dari persamaan kuadrat. Didapat A sama dengan 1, koefisien X kuadrat, dan B sama dengan min 6, koefisien dari X, dan C-nya adalah 9. Tolong diingat rumus diskriminan bahwa D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Substitusikan A, B, C dalam rumus diskriminan, didapatlah min 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya 9. Min 6 dikuadratkan 36, dikurang 4 kali 1 kali 9 adalah 36. 36 dikurang 36 hasilnya adalah 0. Nah, karena diskriminan nilainya adalah 0, maka kesimpulannya adalah persamaan kuadrat di atas itu memiliki dua akar yang sama atau kembar. Artinya X1 itu sama dengan X2. Cukup jelas ya. Sekarang yang C, X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Nah, di sini hanya dua buah suku dari persamaan kuadrat, yaitu untuk X kuadrat dan 1. B-nya 0 ya, jelas. Maka nilai diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Substitusikan A, B, C-nya. B-nya adalah 0, 0 kuadrat dikurang 4 kali A1 dan C-nya adalah 1. 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 4. Maka 0 dikurang 4 itu adalah minus 4. Maka kesimpulannya, karena diskriminannya negatif atau lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat di atas itu memiliki dua akar yang imajiner. Artinya akar-akarnya tidak real. Itulah contoh sederhana kaitannya dengan penggunaan diskriminan dalam menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini adalah contoh soal yang aplikasi. Misalkan diketahui suatu persamaan kuadrat Px kuadrat dikurang 2 kali P dikurang 1 dikali X ditambah P sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan. Syarat untuk P adalah apa? Baik, kita bahas. Persamaan kuadrat di atas bentuknya Px kuadrat dikurang 2 kali P kurang 1 kali X ditambah P sama dengan 0. Maka kembali kita identifikasi berapa A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita tahu bahwa A itu sama dengan P, koefisien dari X kuadratnya, dan B-nya adalah koefisien dari X, yaitu min 2 kali P dikurang 1, dan C-nya itu adalah P. Nah, syarat persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan. Karena dari soal diminta mempunyai dua akar real yang berlainan, maka syaratnya tolong diingat tadi, yaitu diskriminannya harus lebih besar 0. Dan rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC lebih besar 0. Substitusikan nilai A, B, C pada rumus diskriminan tersebut, maka didapatlah kurung buka min 2 kali P dikurang 1 kurung tutup dikurung tutup kuadrat, itu untuk koefisien dari B-nya, dikurang 4 kali A-nya itu adalah P, dan C-nya juga adalah P. Min 2 dikuadratkan 4
Nah, P-1 kita tetapkan dulu, belum kita uraikan. P-1 kuadrat dikurang P kali P adalah P kuadrat. Kemudian P-1 nya kita uraikan, P-1 kuadrat, maka didapatlah 4 dikali P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 dikurang 4P kuadrat. Nah, sekarang 4-nya kalikan nih ke dalam kurung. 4 kali P kuadrat, 4P kuadrat, 4 kali min 2P, min 8P, 4 kali 1, 4, dikurang 4P kuadrat lebih besar 0. Nah, ada yang sama, yaitu 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat. Kita coret, maka tinggal min 8P ditambah 4 lebih besar 0. 4 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dapatlah min 8P lebih besar min 4. Selanjutnya kita bagi min 8 ya. Maka min 8P dibagi min 8 adalah P. Kemudian min 4 bagi min 8 adalah 4/8, disederhanakan 1/2. Asalnya tandanya lebih besar karena dibagi oleh bilangan negatif, maka berubah tanda menjadi P lebih kecil setengah. Maka untuk pertanyaan di atas, agar persamaan kuadrat Px kuadrat dikurang 2 dikali P kurang 1x ditambah P sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlainan, syarat untuk P nya adalah P harus lebih kecil setengah. Contoh soal yang ketiga, jika AX kuadrat dikurang 2 kali A dikurang 3X ditambah A tambah 6 sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar, maka akar kembar itu adalah, nah kali ini kita harus menentukan berapa akar kembarnya, berapa X1 atau X2 nya ya, karena X1 sama dengan X2 karena akarnya adalah kembar. Baik, kita bahas. Kita tahu persamaan kuadrat di atas, AX kuadrat dikurang 2A dikurang 3 kali X ditambah A tambah B sama dengan 0. Kembali kita identifikasi A, B, dan C nya. Didapatlah A itu sama dengan A, B itu sama dengan min 2A kurang 3, dan C nya adalah A ditambah 6. Ini A itu adalah A juga ya. Kemudian langkah pertama, syarat persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar adalah apa? Ya, yaitu diskriminannya harus sama dengan 0. Dan nilai diskriminan atau rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Substitusikan berapa A, berapa B, berapa C dari persamaan kuadrat di atas. B nya adalah min kurung buka 2A dikurang 3 kurung tutup kuadrat dikurang 4 kali A, A nya juga adalah A, dan B dan C nya itu adalah A ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian min kita kuadratkan jadi positif, 2A dikurang 3 belum kita uraikan, tulis dulu, jadi 2A dikurang 3 kuadrat dikurang 4 kali, nih sekarang yang A kali A kuadrat, A dikali 6 adalah 6A sama dengan 0. Selanjutnya 2A dikurang 3 kuadrat, nah kita uraikan, didapatlah 4A kuadrat dikurang 12A ditambah 9. Kemudian min 4 dikalikan dengan A kuadrat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Min 4 kali A kuadrat min 4A, min 4 kali 6A min 24A sama dengan 0. Ada yang sama, 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat habis, kemudian min 12A dikurang 24A min 36A ditambah 9 sama dengan 0. Sehingga min 36 sama dengan min 9, 9 nya pindah ke sebelah kanan, sederhanakan kita bagi 36, maka dapatlah A nya adalah 9/36 atau sama dengan 1/4. Nah, anak-anak semua, kita baru dapat A nya 1/4, sedangkan kita harus mencari berapa X1 dan X2. Maka langkah selanjutnya, langkah kedua, persamaan kuadrat di atas mempunyai dua akar kembar, maka X1 itu sama dengan X2. Kita tahu persamaan kuadrat di langkah pertama bentuknya adalah X kuadrat dikurang 2 kurung buka 2A dikurang 3X ditambah A tambah 6 sama dengan 0, dengan koefisien A itu sama dengan A, B nya adalah min 2A dikurang 3, dan C nya adalah A ditambah 6.
Baik, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, di mana rumusnya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Karena X1 sama dengan X2, maka X2 nya kita ganti menjadi X1, atau boleh juga yang X1 nya kita ganti jadi X2. Untuk pembahasan di video ini Bapak ganti X2 nya itu sama dengan X1, kemudian dikurang B, B nya adalah min kurung buka 2A dikurang 3, ya kita tuliskan di sini, dan A itu juga sama dengan A. Min ketemu min, hasilnya adalah plus, tidak merubah di dalam kurung. Nah, kemudian X1 tambah X1 sama dengan 2, jadi 2X1 sama dengan 2A dikurang 3 dibagi A. Dan nilai A dari langkah pertama didapat seperempat, tinggal kita substitusikan nilai A nya, jadi didapatlah 2 kali seperempat dikurang 3 dibagi A, A nya juga seperempat, sehingga 2 kali seperempat adalah setengah dikurang 3 dibagi seperempat. 2X1 sama dengan setengah dikurang 3, kita samakan penyebutnya, 2 kali min 3 jadi min 6, 1 kurang 6 per 2 dibagi seperempat. Maka 1 kurang 6 adalah min 5 per 2 per seperempat. Nah, di awalnya 2X1, 2 kalikan dengan seperempat jadi setengah, jadi min 5 per 2 dibagi 1 per 2. Maka X1 nya adalah setara juga dengan min 5 per 2 dikali 2 per 1. X1 nya adalah minus 5. Sehingga dari soal persamaan kuadrat tersebut, maka akar-akar persamaan kuadrat yang dicari itu adalah X1 sama dengan X2 sama dengan min 5. Baik, itulah pembahasan kita tentang diskriminan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk Anda semua mempelajari matematika walaupun di rumah. Sukses untuk Anda semua, terus belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.